Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, adik-adik sekalian, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang sifat bilangan berpangkat untuk kelas 9 ya. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu gini. Nih, misalkan aku punya gini. Misalkan dia 3 pangkat 3. Itu artinya 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ada 3 nih. Begitupun dengan 2 pangkat 5. Sama aja kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini yang dinamakan dengan bilangan berpangkat. Yang namanya pangkat itu yang ini. Ini dinamakan pangkat. Kalau pangkat 3 berarti bilangannya ada 3. Kalau pangkatnya 5 berarti bilangannya ada 5, dan begitu juga seterusnya. Oke, sekarang membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Membahas sifat bilangan berpangkat yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya gimana sih? Contohnya gini. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5. Misalkan nilainya sama. 2 sama 2 sama. Jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7. Contoh lain, misalnya 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 12. Berarti 5 pangkat 3 ditambah dengan 12 sama dengan 5 pangkat 15. Ada lagi nih contoh, kalau yang tadi itu positif ya. Kalau sekarang yang negatif. Misalkan gini. 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat min 2. Artinya apa? 3 pangkat 4 ditambah dengan minus 2. Sehingga hasilnya 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Sekarang untuk sifat yang nomor 2, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Sama aja hasilnya kayak 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Contoh lainnya misalkan 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, seperti ini. Untuk kondisi kalau dia pembagian ya. Yang dibagi itu naik ke atas. Kalau dia plus, ke atas jadi negatif. Begitupun juga kebalikannya. Misalnya gini. 5 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat negatif 2. Artinya apa? 5 pangkat 7 dikurang dengan negatif 2. Ini sama aja kayak 5 pangkat 7 negatif kali negatif sama dengan positif, sehingga hasilnya 5 pangkat 9 ya. Ini untuk sifat nomor 1 dan nomor 2 ya. Sebenarnya dalam bilangan berpangkat ada lagi yang mesti diperhatikan. Yang mesti diperhatikan itu misalkan dia yang pangkatnya negatif ya.
yang pangkatnya negatif, misalkan A pangkat negatif N itu sama aja kayak 1 per A pangkat M. Jadi misalkan 2 pangkat negatif 2 sama aja kayak 1 per 2 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 1 per 4. Sekarang masuk ke sifat yang nomor 3. A pangkat M dipangkatin lagi dengan N sama aja kayak A pangkat M dikali dengan N. Nah, contohnya gimana? Misalkan 2 pangkat 3 dipangkatin lagi nih dengan 2. Hasilnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2. 3 kali 2, 6. Nah, ini hasilnya. Ada lagi, contoh lain. Misalkan 7 pangkat 3 dipangkatin lagi dengan 5. Artinya 7 pangkat 3 dikali dengan 5 sama dengan 7 pangkat 15. Ini kalau yang positif. Sedangkan kalau dia negatif, bentuknya berubah. Jadi, misalkan nilainya 3 pangkat negatif 5 dipangkatin lagi dengan 3. Artinya 3 pangkat negatif 5 dikali dengan 3. Negatif 5 kali 3, negatif 15. Ini sama aja kayak 1 per 3 pangkat 15. Sifat nomor 4. A kali B pangkat M itu sama aja kayak A pangkat M kali dengan B pangkat M. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. 6 pangkat 3. Kalau kita jabarkan satu per satu, 6 ini sama dengan 2 dikali dengan 3, pangkatin lagi dengan 3. Artinya, 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Contoh lain. Misalkan 10 pangkat 6. 10 ini merupakan perkalian antara 2 dikali dengan 5, terus dipangkatin lagi dengan 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 6. Dan untuk yang terakhir, sifat nomor 5, A per B pangkat M sama aja kayak A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang ini agak berbeda dengan yang tadi. Misalkan 2 per 5 pangkat dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3. Contoh lain. 7 per 3 pangkat dengan pangkat 4. Artinya 7 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Oke. Sampai di sini dulu untuk konsep sifat bilangan berpangkat. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalain loncengnya, di komen, like, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar juga dan mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa.